dan semua jamaah ini emasnya banyak sekali. Insya Allah mudah-mudahan saya nggak ngomong bohong. Jangan dibocorin aja ya. Yang laki-laki subuh berjamaah di masjid, lohor, asar, maghrib, isya usahakan di masjid. Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. Menyembunyikan urutan-urutan sedekah yang benar gitu Pak, dengan meminta sedekah jamaah. Ini bahkan orang-orang desa, orang-orang kampung sedekahkan motornya, ya, emasnya, tabungannya. Nah ini dengan menjanjikan akan ada keajaiban dalam kurun waktu 40 hari gitu Pak. Dengan catatan-catatan ini melakukan riadoh-riadoh gitu Pak. Nah ini apakah sebuah trik saja Pak? Ini kalau misalkan tidak terjadi keajaiban, nah nanti yang disalahkan jemaahnya nih gitu Pak. Kalau nggak ada keajaiban, nah berarti riadohnya nggak benar gitu Pak. Nah, betul. Itu pernah terjadi juga ke jamaah Masjid Darussalam berkaitan dengan investasi batu bara ini. Namanya riadoh Mas. Ya itu ada riadoh, bahkan dalam riadoh ini bahkan ada kayak buku kontrolnya begitu Mas. Jadi ketika ini seolah-olah bangkrut, ente sih nggak bener gitu loh. Ente sholat malamnya belum bener kali, ente sedekahnya belum bener kali, ente duhanya belum bener kali, ikhlasnya gimana dan seterusnya. Itu justru yang disalahkan itu adalah para investor begitu. Padahal kalau secara logika kan kalau ini dicampur adukan ya, digabungkan dengan ibadah seperti duha, riadoh mungkin seperti itu ya. Itu yang saya justru komplain ya ke arranger saya. Maaf, saya sebut namanya Bapak Haryono, dia orang baik ya. Ya, dia DKM di tempat saya. Kadang saya menjadi imam di satu masjid namanya Al Ikhlas di Limus Pratama. Kita jamaah tidak konsisten dengan riadoh ini, bisnis ini akan tidak baik lah kondisinya. Nah itu makin nggak benar kan. Saya setiap pulang jalan dengan Pak Ari selalu komplain masalah itu. Saya ikut mengaji itu sampai 3 kali. Artinya orang-orang yang berinvestasi pada cuma suruh bersedekah kepada dia, ini bukannya hidupnya menjadi lebih baik, malah menjadi lebih terpuruk itu Pak ya? Iya, jadi beberapa orang yang berinvestasi ke Yusuf Mansur itu yang dulunya jor-joran itu justru mereka yang awalnya happy nggak punya kewajiban pinjaman malah jadi punya kewajiban pinjaman. Kemudian yang awalnya punya rumah juga justru karena rumahnya itu diagunkan ke bank, kemudian disita oleh bank sehingga ada yang tidak punya rumah juga. Saya tahu itu Mas. Ya kembali soal. Cuman kan tidak etis kalau saya sebutkan di dalam ini, namanya kan nggak etis gitu. Pak. Ya kembali soal Yusuf Mansur yang menyembunyikan urutan-urutan sedekah yang benar gitu Pak, dengan meminta sedekah jamaah. Ini bahkan orang-orang desa, orang-orang kampung sedekahkan motornya, ya, emasnya, tabungannya. Nah ini dengan menjanjikan akan ada keajaiban dalam kurun waktu 40 hari gitu Pak. Dengan catatan-catatan ini melakukan riadoh-riadoh gitu Pak. Nah ini apakah sebuah trik saja Pak? Ini kalau misalkan tidak terjadi keajaiban, nah nanti yang disalahkan jemaahnya nih gitu Pak. Kalau nggak ada keajaiban, nah berarti riadohnya nggak benar gitu Pak. Nah, betul. Itu pernah terjadi juga ke jamaah Masjid Darussalam berkaitan dengan investasi batu bara ini. Namanya riadoh Mas. Ya itu ada riadoh, bahkan dalam riadoh ini bahkan ada kayak buku kontrolnya begitu Mas. Jadi sholat 5 waktunya berjamaah atau tidak, terus kemudian sholat duhanya bagaimana, kemudian sholat malamnya bagaimana, bahkan itu disuruh masukkan di catatan Mas. Misalnya begini, misalnya sholat duhanya misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 atau 10 atau 12, malah mereka menganjurkan itu 12 begitu Mas waktu itu. Kemudian untuk sholat malamnya juga 12 rakaat begitu Mas. Sholat malamnya, sholat hajat atau sholat tahajudnya 12 rakaat. Itu dibebani seperti itu dan disuruh orang dipaksa itu untuk menghafal Al-Quran begitu ya. Dan itu dikontrol, nanti ada yang ngontrol juga itu.
orang kepercayaannya Yusuf Mansur dan Adi Partner Perkasa. Nah, ketika ini seolah-olah bangkrut, ente sih nggak bener gitu loh. Nah, iya, betul, ente sholat malamnya belum bener kali, ente sodakohnya belum bener kali, ente duhanya belum bener kali, ikhlasnya gimana dan seterusnya. Itu justru yang disalahkan itu adalah para investor begitu. Padahal kalau secara logika kan kalau itu mereka memang digunakan untuk bisnis yang benar kan mereka mengatakan ruginya apa dan seterusnya itu kalau profesional. Tapi kenyataannya menurut hemat saya adalah ini ponzi saja Mas, artinya bisnis bodong lah begitu, tidak ada usaha realnya begitu Mas. Ya. Bahkan aneh sekali itu dalam suatu pengajian orang disuruh untuk bersedekah. Masih ada juga orangnya itu yang mengalami itu dikasih batu nisan yang sudah ditulis namanya, tempat tanggal lahirnya, kemudian hanya nulis nanti wafatnya tanggal berapa begitu Mas. Kemudian dikasih juga kain kapan begitu Mas. Sehingga menurut mereka kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya kecuali kehidupan akhirat begitu. Dan itu ujung-ujungnya. Jadi bisnis ini dicampur adukan ya, digabungkan dengan ibadah seperti duha, riyadah mungkin seperti itu ya. Itu yang saya justru komplain ya ke arranger saya. Maaf saya sebut namanya Bapak Aryono, dia orang baik ya. Dia DKM di tempat saya, kadang saya menjadi imam di satu masjid namanya Al Ikhlas di Limus Pratama ya. Saya komplain sama dia, Pak, ini pengajian macam apa? Pertama, tidak dilakukan di masjid, ya, dilakukan di rumah. Kemudian, maaf, ikhtilat. Ya. Kita itu baru-baru belajar ya, move hijrah ke manhaj salaf. Kondisinya kayak begini nih. Apakah ini terkait dengan material ansih gitu ya? Ternyata disampaikan di situ masalah riyadoh dengan daftar daftar kegiatan ibadah. Yang rupanya itu disetor ya dan disampaikan. Yang saya tahu waktu itu yang wallahu alam ya, itu doktrin itu datang dari Pak Farid. Jadi beliau mengatakan kalau kita jamaah tidak konsisten dengan riyadoh ini, bisnis ini akan tidak baik lah kondisinya. Nah, itu makin nggak benar kan? Saya setiap pulang jalan dengan Pak Ari selalu komplain masalah itu. Saya ikut mengaji itu sampai 3 kali. Ya. Yang ada itu ya makan-makan lah. Buat saya kajian itu kosong, nggak ada isinya sama sekali. Harapan saya ada semacam cash flow report ya, keadaan. Idealnya kan karena pengajian itu setiap bulan. Ya, kalau investasi kan juga ada harusnya pelaporan kan seperti itu ya. Saya kerja lama di perusahaan tambang ya. Ya qadarullah 2008 memang ekonomi kita sedang nggak bagus, dunia bukan bahkan ya. Saya mendapat ya kalau dikatakan kasar PHK, cuma PHK yang baik lah, perusahaan itu memberikan pesangon. Ya, karena saya baru pindah dari Papua masuk ke Jakarta, nggak punya rumah, saya ngambil rumah ya. Gitu. Nyicil Pak ya, nyicil. Ya, alhamdulillah dengan pesangon itu saya bisa melunasi rumah itu. Ada sisa, sisa pesangon itu saya pakai pertama untuk modal saya buka warung. Gitu. Orang kan heran ya, dari bisnis tambang pindahnya ke warung karena pada saat itu rupanya menjanjikan, dan warung saya itu lokasinya dekat Pak SBY di Cikeas. Itu warung Solo ya, ada tongseng, ada segala macam. Saya ambil alih dari orang. Nah, ternyata berat juga operasional warung ini karena saya harus nombok hampir setiap hari itu lebih dari 100 ya. Akumulasi mungkin kalau prorata dengan ya kadang ada tambahan itu sekitar 2 juta per bulan. Itu salah satu pertimbangan ada penawaran investasi dari Pak Aryono yang DKM Masjid Al-Ikhlas ya, di mana saya kadang jadi imam juga di situ. Ya, ada 2 waktu itu yang saya ingat yang ditawarkan. Pertama masalah wisata haji, ya, saya nggak tertarik karena saya sudah haji. Ya, yang kedua batu bara. Saya sebenarnya sempat ngehold juga, artinya saya tidak tahu awal asal usulnya. Memang saya lihat kadang saya datang ke Masjid Darussalam ada mobil kok sama gitu ya, dan keren-keren ya, walau saya ya Lexus lah ya, karena saya nggak mau, saya datang ke masjid nggak mau tahu banyak lah mengenai kita tuh. Saya kenal Masjid Darussalam dari tahun 2006, itu salah satu pertimbangan saya kenapa saya ngambil di Limus Pratama. Kalau ngambil di sini sudah mahal harganya ya. Jadi itu keadaan jemaahnya betul-betul wah nikmat banget lah, akrab ya. Ya, jadi mungkin itu salah satu alasan Bapak tertarik ikut investasi di sini ya? Ya salah satunya
sebenarnya ya karena faktor kebutuhan tadi dan kedua presentasi dari Pak Aryono tadi, arranger saya ya. Pada saat itu saya sebenarnya belum masukkan investasi, saya minta Pak, ayo kita datang ke Daku. Itu dua-duanya program dari Yusuf Mansur, Pak? Yusuf Mansur. Ya. Beliau mungkin ikut dua, saya lihat mana yang, karena saya pikir tambang ini cukup menjanjikan ya untuk long term kalau memang profesional ya diselenggarakannya. Jadi saya minta syarat datang ke pesantren Yusuf Mansur. Kalau perlu kita ketemu Yusuf Mansur, ngobrol pesantrennya pembangunan seperti apa. Ya karena saya didesak, terminnya mau habis waktunya, nggak sempat. Akhirnya ya saya transfer dana itu ke BMT. Ya. Nah, dari situ saya terlibat dalam jamaah yang namanya Jabal Nur ya. Ya dalam kajian yang setiap bulan 1 kali itu. Dan di setiap kajian itu mobil mewah pasti berderet. Ya. Saya hanya bawa motor. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih bawa motor. Ya. Dan saya sebenarnya kalau bisnis itu bagus, saya sudah siapkan dana pensiun saya yang kedua, jam sostek. Jadi itu yang bisa diambil sebelum usia 55 ya Pak. Oke. Nah, alhamdulillah selamat yang ini karena kasus yang ini gitu loh. Kalau dibilang bagaimana yang 50 juta yang diserahkan sebagai investasi batu bara, ya harapannya sih mestinya karena itu investasi ya dikembalikan ya dana itu. Hanya yang jadi masalah benar investasi usaha ini real ada atau enggak gitu loh pertanyaannya. Benar ada tambangnya enggak? Itu dia. Jadi akadnya itu benar akad investasi atau sekedar kalau dibilang niat tidak baik untuk menghimpun dana ya, kemudian atau orang ada istilahnya sponzi atau apa ya istilahnya? Skema ponzi. Money game lah. Money game ya. Itu yang belakangan saya mulai tenang. Wah ini udahlah kalau memang ini bukan rezeki saya kembalikan semuanya kepada Allah ya. Alhamdulillah kalau ditanya ya Allah udah juga memberikan jalan, dan ini juga karena kebaikan Pak arranger saya ya, saya ditawarkan kerjaan untuk mengurus outsourcingnya dia. Bapak setor ke BMT itu lewat transfer. Bapak dapat serah terima pembukti apa Pak? Kwitansi atau gitu dapat nggak Pak? Waktu itu ada beberapa berkas kertas yang saya tanda tangani di BMT. Saya hanya menyerahkan bukti transfer. Saya bukti transfer kopinya itu saya juga udah hilang bahkan putih sudah kuning itu kan isinya ya karbon itu kan. Ya. Jadi di situ saya tanda tangan ya karena saya pikir waktunya juga udah mepet banget. Ya sudah saya percaya bahwa ini BMT di bawah Darussalam ya. Kemudian orang-orangnya juga baik ya. Tapi belakangan katanya datanya terhapus semua, katanya nggak ada. Itu yang saya nggak tahu ya. Ini artinya kadang-kadang saya berpikir ya mudah kan melacak itu dengan mentrace kembali alur dana itu ya. Jadi masuk keluar itu kan bisa di trace. Katakan setoran, ini kan setoran itu lewat bank-bank resmi Pak, bukan bank-bank abal-abal gitu ya. Andai kan, tapi dulu belum ada OJK mungkin Pak. Ya. Andai kan mau ditelusuri itu, ya. Dan mestinya bisa diaudit, ya. Atas dasar kata-kata data itu hilang. Tapi saya rasa bisa dibilang nggak wajar ya kalau hilang. Iya nggak wajar lah. Logika mana? Logika orang waras sekalipun ya. Pasti ada faktor kesengajaan untuk itu. Memang maaf, waktu itu Pak Zaini kan, memang beliau ini yang agak galak waktu pertemuan di mana itu di Legenda Wisata. Sedangkan Yusuf Mansur itu bukan? Saya datang waktu itu bersama istri saya dan anak saya yang pertama. Dia bawa mobil. Karena saya nggak cerita sama mereka mengenai investasi yang 50 juta ini, saya sampaikan mulai bulan ini saya nggak pegang uang lagi, ya. Ayo kita ikut presentasi ini.